Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Guru Pedia, guru kelas 5B. Guru kelas yang selalu berbagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Jangan lupa untuk terus berbagi dan hebat bersama anak-anak kita di sekolah. Kita doakan semoga anak-anak di sekolah kita menjadi anak yang sukses, berkah, mencapai cita-citanya. Nah, Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah. Karena ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mengisi instrumen refleksi komunitas belajar atau KOMBEL dalam sekolah masing-masing. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang langsung dijawab oleh asisten guru di PMM atau guru.kemdikbud.go.id. Jangan lupa untuk terus bersama channel Pak Guru Pedia yang selalu berbagi untuk Anda. Nah, pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat pengisian instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah? Maka jawabannya adalah waktu yang tepat untuk pengisian instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah adalah setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, di mana pengisian sebaiknya dilakukan secara berkala, Bapak Ibu ya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan murid atau siswa dan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Nah, Bapak Ibu dapat mengadakan refleksi setelah setiap unit pembelajaran pada akhir semester. Hal ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengevaluasi pencapaian CP dan memberikan umpan balik konstruktif kepada murid. Nah, selain itu, refleksi juga dilakukan setelah kegiatan tertentu seperti proyek dan presentasi untuk menggali pemahaman dan pengalaman murid secara mendalam. Dalam refleksi, Bapak Ibu melibatkan rekan sejawat dalam proses refleksi juga sangat penting, di mana diskusi lisan dan tertulis dengan rekan guru lainnya dapat membantu Bapak Ibu mendapatkan perspektif yang berbeda dan saran yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka dengan cara ini Bapak Ibu dapat merumuskan hal-hal tindak lanjut yang lebih tepat dan berbasis bukti. Nah, ini pentingnya instrumen refleksi diisi secara berkala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan berikutnya. Apakah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar wajib di sekolah? Nah, jawabannya adalah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah sebenarnya tidak bersifat wajib, tetapi sangat dianjurkan, di mana proses refleksi ini memberikan kesempatan bagi pendidik atau guru untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Nah, dengan adanya umpan balik dari murid, rekan sejawat, orang tua, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi yang berharga untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, refleksi dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan dan melibatkan diskusi dengan guru lainnya. Nah, hal ini tidak hanya memperkaya perspektif Bapak Ibu ya, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kolaboratif. Meskipun tidak diwajibkan, melakukan refleksi secara rutin akan membantu Bapak Ibu dalam merumuskan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, memberikan informasi berbasis bukti kepada pencapaian murid. Nah, di sini kepala sekolah dan pengawas juga memiliki peran penting dalam mendukung proses refleksi ini. Mereka dapat memfasilitasi diskusi dan memberikan pertanyaan pemantik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian meskipun tidak wajib, mengikuti atau mengisi instrumen refleksi komunitas belajar itu sangat bermanfaat bagi pengembangan profesional Bapak Ibu untuk meningkatkan pengalaman belajar murid. Nah, ini yang urgen Bapak Ibu. Apakah dampak dari pengisian instrumen refleksi komunitas belajar bagi sekolah? Nah, ini sangat penting bahwa dampak dari pengisian instrumen refleksi komunitas belajar dalam sekolah sangat signifikan bagi pengembangan kualitas pembelajaran. Jadi,
muaranya dari Kombel ini adalah kualitas pembelajaran. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada beberapa dampak ya yang perlu Bapak Ibu telaah. Yang pertama, refleksi ini mendorong objektivitas dan saling menghargai di antara pendidik dan murid. Dengan mengapresiasi keberagaman pendapat, proses pembelajaran menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Yang kedua, pengisian instrumen refleksi membantu pendidik dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik ini tidak hanya bermanfaat bagi pendidik, tetapi juga memperbaiki metode pembelajaran. Ketiga, kepala sekolah dan pengawas memiliki peran penting dalam mendukung proses refleksi ini. Mereka dapat memfasilitasi diskusi dalam memberikan pertanyaan pemantik, membantu pendidik untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan. Nah, observasi langsung oleh kepala sekolah ini juga memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika pembelajaran di kelas. Keempat, refleksi yang dilakukan secara dialogis dan non-judgmental ya, memungkinkan pendidik untuk berpikir terbuka dan menerima umpan balik dari siapa saja dan murid tidak merasa dihakimi. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman bagi guru untuk bereksperimen dengan metode baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, hasil refleksi ini dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan agar pembelajaran lebih baik lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan sebagaimana juga di beberapa pelatihan, apakah komunitas belajar dalam sekolah wajib terdaftar di PMM? Nah, jawabannya, komunitas belajar dalam sekolah tidak wajib terdaftar di PMM. Nah, pendaftaran Kombel bersifat sukarela, tidak memiliki tenggat waktu. Kemdikbudristek itu berharap agar guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam menjalankan tugasnya. Nah, Kombel dapat didaftarkan jika memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Misalnya memiliki penggerak dan pengurus, mengadakan pertemuan rutin, memiliki anggota yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, itu ya. Sekali lagi, pendaftaran bukan kewajiban. Sehingga bagi guru tidak ada tekanan untuk mendaftar di PMM. Nah, terakhir Bapak Ibu, apakah dampak jika Kombel dalam sekolah tidak terdaftar di PMM? Nah, jadi dampak jika Kombel dalam sekolah tidak daftar di PMM, antara lain, kehilangan akses terhadap berbagai fitur dan sumber daya yang disediakan oleh platform tersebut. Jadi Bapak Ibu, yang belum mendaftar Kombel tidak bisa mengisi instrumen refleksi, karena tidak kehilangan layanan itu ya. Meskipun komunitas belajar tidak bersifat wajib, terdaftarnya komunitas belajar dapat memberikan nilai tambah bagi guru dan kepala sekolah. Nah, pertama, tanpa mendaftar di PMM, komunitas belajar tidak dapat memanfaatkan fitur pendukung pengembangan profesional, pelatihan, diskusi, kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, dampaknya, Kombel yang tidak terdaftar mungkin akan kesulitan dalam mengakses informasi terbaru mengenai kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Ini ya, ini penting. Yang ketiga, pendaftaran di PMM juga dapat meningkatkan visibilitas komunitas belajar. Yang terdaftar itu lebih mudah diidentifikasi dan diakui oleh pihak tertentu seperti Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi meskipun tidak terdaftar di PMM, tidak menghalangi kegiatan Kombel, Bapak Ibu. Nah, terakhir, bagaimana cara mendaftarkan Kombel dalam sekolah di PMM? Yang pertama, pastikan komunitas Bapak Ibu memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, ada penggerak, pengurus, mengadakan pertemuan rutin, daring maupun luring, dan lain sebagainya. Yang kedua, buka aplikasi PMM ya melalui laman guru.kemdikbud.go.id, cari menu komunitas. Nah, setelah berada di halaman komunitas, klik cek komunitas. Untuk melihat informasi lanjut, pastikan Bapak Ibu telah menyelesaikan topik kurikulum merdeka hingga aksi nyata ya sebagai syarat pendaftaran. Baru keempat, klik isi formulir, memulai proses pendaftaran.
Bapak Ibu akan diminta memasukkan nama komunitas di kolom yang tersedia. Kemudian masukkan lokasi dan deskripsi komunitas maksimal 2000 karakter ya. Di sini deskripsi penting yang menggambarkan komunitas Bapak Ibu. Yang terakhir baru masukkan detail komunitas yang diperlukan ya, informasi-informasi tentang komunitas itu. Dengan langkah-langkah itu Bapak Ibu sudah mendaftarkan komunitas belajarnya di PMM dengan mudah. Nah, demikian informasi dan beberapa hal terkait dengan komunitas belajar di sekolah dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa. Silakan berikan dukungan pada channel ini untuk pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.